warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Mila Andriani Nurcahya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, gangguan organ peredaran darah pada manusia itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor non-keturunan. Nah, yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini disebabkan karena adanya mutasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, yang pertama adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan kelainan yang memberikan akibat pada darah yang sulit membeku jika terjadi luka ataupun terjadi pendarahan. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghentikan pendarahan tersebut. Yang kedua adalah talasemia. Nah, talasemia ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan juga karbon dioksida berkurang yang disebabkan oleh ketidakberaturan bentuk sel darah merah. Nah, selanjutnya adalah faktor non-keturunan yang menyebabkan gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, faktor non-keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan juga pola makan yang tidak sehat. Nah, pola hidup dan pola makan yang tidak sehat itu menimbulkan berbagai macam gangguan. Nah, gangguan yang pertama adalah anemia. Nah, anemia ini terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi. Nah, ciri-ciri dari anemia ini adalah mudah lelah dan sering merasa pusing kepala. Nah, yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan naiknya tekanan darah. Dengan adanya hipertensi ini akan menyebabkan berbagai hal seperti pusing kepala dan juga akan mengakibatkan hal lain yang bisa menjadi lebih fatal. Kemudian, kanker darah atau leukemia ini disebabkan karena sel-sel darah putih memperbanyak dirinya secara abnormal atau tidak terkendali. Nah, akibatnya dari pertumbuhan sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Oleh karena itu, akan terjadi berbagai macam dampak terhadap tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah stroke. Gangguan stroke ini terjadi karena suplai darah menuju otak terhenti atau terganggu. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah ke otak. Nah, setelah kita ketahui apa saja gangguan organ peredaran darah pada manusia, baik yang disebabkan oleh keturunan ataupun non-keturunan, nah ada beberapa upaya pencegahan yang dapat mencegah terjadinya gangguan tersebut. Upaya pencegahannya yang pertama adalah memakan makanan-makanan yang sehat. Yang kedua adalah olahraga. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, dengan kita rutin melakukan upaya pencegahan tersebut, maka kita senantiasa akan terhindar dari gangguan organ peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!